Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Baik. Untuk selanjutnya akan Ibu lakukan penghasilan terlebih dahulu. Alvin Agustin, Bu. Ali Farhan. Belum datang Bu. Belum datang. Belum datang apa tidak masuk? Tidak tahu. Tadi katanya OTW. Bolos. Alsa Sema. Alvina Rodoto. Maria Zarani. Amin. Andika. Angelin. Anis Fatul. Anissa Sofi. Jin. Mana? Belum datang. Tadi Bu. Hari video itu lah. Hajar Bu. Hari video lahir. Hari ini. Arya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, di sini ada yang pernah melihat atau menyembelih hewan. Melihat Bu. Melihat. Belum pernah praktek. Pernah. Belum. Pernah. Ayam. Ayam. Bukan ular. Ikan Bu. Ada yang di. Ayam sampai Iya. kedot gulunya. Sebentar. Ini sepertinya kurang fokus ya semuanya ini. Iya. Iya. Sudah lapar ini. Lapar Bu. Ya nanti kita Makan dulu. segera menyelesaikan pembelajaran, terus nanti kalian beristirahat ya setelah ini. Oke. Nah, untuk materi kali ini yaitu penyembelihan binatang. Apa sih penyembelihan binatang itu? Penyembelihan Mematikan binatang. leher. Ini memotong leher sampai Mencabut nyawa. mencabut apa? Apa? Menghilangkan nyawa binatang. Ya, semuanya betul. Jadi ini penyembelihan binatang itu ialah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih menggunakan pisau, pedang ataupun alat lainnya yang sekiranya tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah itu ialah binatang yang disembelih dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Jadi binatang yang disembelih tanpa ketentuan Islam itu haram ya, hukumnya haram, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang kan tidak disembelih ya. Tadi siapa yang bilang katanya menyembelih ikan tadi? Saya Bu. Itu bukan termasuk dalam penyembelihan. Beteti Bu. Nah, kemudian dasar hukum dari penyembelihan. Dasar hukumnya itu ada dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Coba semuanya dibaca. Tidak kelihatan Bu. Yang kelihatan Ibu. Beriman. Lagi Bu, kurang besar lagi Bu. Nih, yang Al-Quran coba dibaca sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma
Iya deh. Dengan berbagai Dure, jenis Pak. binatang apa yang Dure, boleh Pak. disembelih, siapa orang yang dapat menyembelih dan bagaimana cara penyembelihannya, serta ayat apa atau bacaan apa yang diucapkan ketika kita menyembelih. Kemudian yang dasar hukumnya kedua yaitu dari hadis. Coba kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul Wa idza wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Wa la yuhidda ahadukum syafaqatan wal yurih dzabihatahu. Rawahu. Ya. Nah, hadis ini itu mengandung tuntunan bahwa proses penyembelihan itu sudah diatur dalam syariat Islam. Bahkan penyembelihan binatang dilarang untuk penyembelih binatang itu dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih. Kemudian ada rukun. Nah, rukun penyembelihan ini ada 4. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih. Ketentuannya, orang yang menyembelih itu pertama harus muslim, beragama Islam. Kemudian yang kedua itu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Iya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada apa lagi? Orang yang harus yang balik. Betul. Kemudian yang kedua itu ada hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih tentu saja hewan yang Tidak cacat. tidak cacat. Hewan yang masih hidup. Jadi hewan mati itu tidak bisa disembelih. Ya, betul kan? Ya kan? Hewan yang disembelih itu katanya ya kan? Harus hewan hidup. Dan memang tidak ada kecacatan. Kemudian yang ketiga yaitu niat penyembelihan. Kita ketika menyembelih itu secara syariat Islam kita harus membaca apa? Basmalah. Asma Allah ya. Kemudian yang keempat yaitu ada alat untuk menyembelih. Alat menyembelih itu Harus tajam. Tidak boleh tumpul. Alasannya apa kalau kira-kira Tidak menyakiti hewannya. betul. Nanti tidak bisa kesembelih. Kemudian, nah ini tadi. Tuh, itu penjelasan dari rukun-rukun tadi ya, syaratnya. Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berbuat baik terhadap binatang. Dilus-elus. Hewan itu disembelih, kita itu tidak boleh menyakitinya. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik sebelum mereka disembelih. Mungkin bisa diberi sejarah. Ya, itu dikasih makan yang cukup sehingga dia nanti kenyang, terus juga ya agar proses penyembelihan itu tidak bisa berlangsung dengan baik gitu. Karena kan kalau hewan tidak diberi pelayanan yang baik sebelum disembelih mungkin bisa ngereok kan? Iya. Iya, bisa bad mood juga, Bu. Apa? Bad mood. Bad mood ya. Nanti akan sulit proses penyembelihannya. Kemudian yang kedua yaitu ada hewan yang masuk kategori makdur alaih. Apa itu makdur alaih? Yaitu hewan yang dapat disembelih langsung. Putus pernafasan disembelih langsung ya lehernya. Itu loh yang dapat disembelih lehernya. Hendaknya diputus saluran pernapasan, saluran makan, dan 2 urat nadinya. Kemudian ada hewan yang kategori goiru makdur alaih atau hewan
binatang berleher panjang. Kemudian yang ketiga itu menggunakan alat yang tajam, pisau yang tajam, agar dapat mengurangi kadar sakit pada hewan. Kemudian yang keempat yaitu memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati, urat nadi tadi. Yang kelima yaitu ada binatang yang disembelih, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelih. Karena tadi kita menyembelih pakai tangan kanan, jadi hewannya harus digulingkan ke arah kiri. Kemudian itu membaca basmalah, membaca asma Allah. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Selain yang disunahkan ada yang dimakruhkan, ada 4. Pertama yaitu penyembelihan dengan alat yang tumpul. Kenapa tidak boleh dengan alat tumpul? Karena nanti hewannya tidak segera mati. Karena dia tersakiti terlalu lama. Terus yang kedua yaitu memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. Itu tidak boleh. Makruh. Jegal sapi itu makruh hukumnya. Jegal beneran dijegal yang menggunakan kekerasan berlebihan. Oh iya. Iya, menggunakan kekerasan loh, Mbak. Ya, silakan, Bu. Dalam malam punya berontak enggak, terus. Karena memukul itu kan tidak langsung memukul ya. Karena tekniknya toh. Sedangkan yang ketentuan syariat itu penyembelihan harus dilakukan mungkin memang menyakiti tapi dia harus mati gitu. Dari mana Mas? Dari warung Bu. Dari mana? Oke, yang ketiga yaitu menyembelih hingga lehernya terputus. Oke, dengarkan dulu. Yang ketiga yaitu menyembelih hingga lehernya terputus. Jadi kita tidak boleh menyembelih hewan langsung lehernya putus, tidak boleh ya. Makruh hukumnya. Mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi dianjurkan bahwasanya menguliti hewan itu ketika ia sudah benar-benar mati. Ya, ada tata caranya ada 2. Masya yaitu Allah. secara tradisional dan secara mekanik. Secara tradisional seperti yang kita tahu yaitu menyiapkan terlebih dahulu lubang peralatannya, kemudian mengasah pisaunya pun perlu menjauh di luar pengetahuan hewan tersebut. Kemudian menjauhkan hewan dari hewan yang akan disembelih dari hewan yang lainnya. Kemudian ada dihadapkan ke kiblat dan lain sebagainya seperti yang terpampang di PPT. ini. Nah, kemudian cara mekanik itu seperti apa? Itu menggunakan metode stunning. Ada yang tahu stunning? Tidak. Stunning. Stunning itu pemingsangan hewan. Apa? Pemingsangan hewan. Kalian pernah lihat stunning ya itu stunning. Nah, itu pemingsangan hewan. Jadi hewan tuh bisa menggunakan pukulan yang bisa menghilangkan kesadaran atau menggunakan bahan kimia. Bisa jadi cara. Itu tidak mati, dia hanya dihilangkan kesadarannya saja. Bisa hidup lagi. Bisa. Tapi ada dibelek. Tapi kan memang tujuannya dipisahkan itu untuk penyembelihan. Nah, secara mekanik ini tata caranya menggunakan mesin. Nah, sebelum penyembelihan menggunakan mesin, hewan itu dipingsankan dahulu. Kalian pernah lihat ada seperti pistol itu bisa ditempelkan di dahi hewan, kemudian seperti ditembak itu tidak bolong, cuman tidak mukul, tapi pada titik lemahnya hewan, jadi hewan langsung kehilangan kesadaran begitu. Terus nanti barulah dimasukkan ke dalam mesin penyembelihan, disembelih terus diolah. Sebelum diolah, nanti setelah hewan disembelih ditunggu darahnya itu sampai berhenti mengalir dulu, baru diolah dagingnya. Itu boleh itu mesinnya membaca bismillah. Ya, yang menjalankan mesin membaca bismillah dulu ya. Nih, kita sambil kita basmalah tadi ya, basmalah ini. Terus bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya bukan mesinnya yang membaca bismillah, tapi orang yang berjalan
menyalakan mesinnya itu ya. Nah, tata caranya lagi dalam keadaan itu makdur alaih rekam suara dan ini tadi kan yang dalam keadaan makdur alaih, maksudnya dia itu gampang disembelih, tidak memberontak atau bukan hewan yang liar. Kalau hewan yang liar, tata caranya itu hewan yang liar yaitu dalam keadaan ghairu makdur alaih, seperti hewan buruan atau binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Itu masuk ke dalam kategori penyembelihan hewan buruan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Kalau penyembelihannya itu bacanya dibilang pakai rekam suara, suara asli. Ya, kenapa harus memakai pesan suara? Karena ya misalnya Karena bad mood. misalnya sudah buka HP, terus beli voice note, Salah ditendang kami ini. bisa kalau memang ada sesuatu hal yang mendesak yang tidak bisa menggunakan suara sendiri gitu. Tapi perlu dipertanyakan itu kenapa tidak bisa? Kemungkinannya bisa itu karena bukan Islam. Pakai VN itu kan tidak boleh kan? Jadi hukumnya kalau misal menyembelih pakai VN nggak boleh gitu. Karena kan kita pakai VN ada sebabnya. Ya. Kembali lagi ke sebabnya apa? Tidak, ada lagi? Ampun, Bu. Oke, setelah ini nanti kita akan Ibu akan memberikan penugasan. Sebelum saya silakan semuanya berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Berdiri, nak, berdiri. Berdiri, terus berdiri ada berbaris sesuai pokoknya. Nomor 2. Jangan maju-maju, agak ke belakang. Kelompok 1 mana ini? Kelompok 1. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 sini. Ayo. Ora kabeh. Sini. Pengerjaan itu. Tidak terlihat satu saja masing-masing. Satu orang satu pertanyaan. Cepat Gus. Apa saja yang dirasakan?
Ini yang jasa video nggak dikasih Bu. Nanti. Sudah ya, semuanya saya kira sudah paham mengenai materi pembelajaran kali ini. Oke ya. Nah, sebelum saya tutup, Ibu coba tanya ke kalian nih. Tadi kan sudah ngerjakan. Ada yang salah juga coba. Sebenarnya rukun penyembelihan itu ada berapa? 4. Ada 4 apa aja? Binatang. Apa? Ada orang. Apa lagi? Pakai tajam. Apa yang menyembelih? Hewan. Sama alat penyembelihan. Terus kira-kira tata cara penyembelihannya ada berapa? Apa aja? Sama? Tradisional. Terus bayar. Oh iya. Ketentuan orang yang menyembelih aja. Berakal Islam balik. Laki-laki. Islam. Laki-laki. Umat. Tuh. Ya. Nah, saya kira semuanya sudah paham. Terus nanti kalian bisa buka buku paket halaman 17 ada uji kompetensi, nanti silakan dikerjakan di rumah terus kemudian dikumpulkan di GC ya. Paham ya? Oke. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.